jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Hari ini kita sedang membahas tentang tema dahsyatnya tangisan seorang wanita. Ternyata wanita ini menangis ini bisa mendapat kebaikan, bisa juga berdampak keburukan nih. Nah sekarang kita lanjutin lagi pertanyaan yang berikutnya nih dari Jihan. Apa Jihan mau ditanyain lagi nih sama Ustazah Sifa deh? Iya, mau nanya ke Ustazah Sifa lagi. Iya. Ada nggak sih baik atau buruknya ketika anak perempuan itu nangis dikarenakan perbuatan orang tuanya? Kadang kan suka selisih paham tuh sama orang tua. Benar, yang namanya orang tua itu kalau anak-anak makin remaja ini kan kadang-kadang kan tahu sendiri nih, sifat labilnya mencari jati diri ini kadang-kadang suka nggak sepaham sama orang tua. Nah ini gimana nih? Silakan Ustazah Sifa ya, mohon izin. Ya, bismillahirrahmanirrahim para jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika anak perempuan itu menangis karena orang tuanya, ya? Karena kadang yang buat nangis itu bukan hanya teman-temannya saja, bukan hanya saudara. Biasanya kalau kita sama adik kakak berantem udah biasa, tapi sama orang tua berantem nyeseknya sampai sini, masya Allah. Nah, boleh kita menangis kalau memang itu adalah perkara yang baik sama orang tua. Jadi orang tua nasehatin kita, kita sedih sampai terharu, dipersilahkan, diperbolehkan sekali. Yang kedua, boleh menangis kalau memang kita tertimpa musibah. Orang tua kita sedang sakit, masa iya kita tidak menangis, meratapi kesedihannya. Atau ada yang orang tuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis kan keluar air mata kita, ya, karena kehilangan sosok yang kita cintai. Tapi bagaimana kalau menangisnya disebabkan karena keburukan orang tua? Orang tua yang cerai, orang tua yang mabuk, minum minuman keras, orang tua yang suka KDRT, dia main tangan bukan hanya sama istrinya, tapi juga sama anak-anaknya. Ini kan yang sangat mengkhawatirkan sekali. Jadi kita sebagai anak menangis boleh saja, tapi kita harus ingat satu hal, bahwa seburuk apapun orang tua kita, sejelek apapun perilakunya, dia tetap adalah ayah dan ibu kita. Tidak ada kita di dunia tanpa adanya wujud orang tua tersebut yang melahirkan, mengandung, membesarkan kita. Makanya dalam lisanul Arabi kata ukukul walidain itu artinya bukan hanya tidak mentaati tapi juga tidak berbuat baik kepada orang tua. Dalam Al-Quran disebut wala taqul lahuma uffin. Jangan kau berkata ah. Kalau dalam teori usul fiqh ada yang namanya qiyas aulawi. Apa qiyas aulawi ini? Qiyas aulawi adalah di mana hukum furu'nya lebih resiko daripada hukum asalnya. Berkata ah saja tidak boleh, apalagi memukulnya, menyakitinya, dendam sama orang tua, bersikeras sama orang tua, tidak mau lagi bersilaturahim dengan orang tua. Memang mungkin keburukan orang tua sudah sangat berlebihan. Tapi sebagai anak, pantasnya apapun itu yang dilakukan, kita harus punya hati pemaaf. Kita harus legowo. Bahwa orang tua adalah sosok terbaik dan tempat kembali kita yang paling baik. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, itu kalau sebelum menikah. Tapi kalau setelah menikah, ridho Allah tergantung ridho suami. Bukan berarti kalau kita mengharap ridho suami, ridho orang tua kita tinggalkan, tidak. Tapi bagaimana kalau ditanya ridho orang tua dan ridho suami, mana yang perlu diutamakan, itu ridho suami. Mau ke rumah orang tua, izin dulu sama suami. Walaupun ke rumah orang tua, mau ngasih duit ke orang tua, izin dulu sama suami. Dan lain sebagainya. Dan suami yang baik adalah dia yang tidak memutus silaturahim anak dengan orang tuanya. Seperti itu harusnya. Masya Allah. Ya. Nah tapi gini ya, mungkin buat anak-anak yang ada di rumah juga, ya namanya orang tua itu ya sebagian besar orang tua itu pengen anaknya pasti bahagia gitu loh. Ya. Dan orang tua itu mengarahkan anaknya itu menuju kebahagiaan. Karena yang namanya orang tua ini punya pengalaman. Iya. Nggak mau anaknya itu terjebak di tempat yang sama kan gitu. Kadang marahnya itu ada benarnya juga. Betul. Gitu ya. Nah sekarang kita coba lanjut lagi nih. Ini buat Ustadz Maulana nih, mohon izin Ustadz. Ustadz agak ditahan ya, jangan emosi ya. Karena ini kita mau nonton ada sebuah tayangan film pendek nih. Mengenai anak yang lagi memarahi ibunya. Semua yang nonton. Ini kita lihat dulu Perhatiin. sama-sama. Ya. Gimana? Ini masih kecil aja udah begini, apalagi udah gede nanti. Ini kesel banget kita nih kalau kayak gini ngeliat. Ini yang buat yang di rumah ya, ini cuma adegan dalam film ya, tapi jangan ditiru nih. Buat anak-anak semuanya yang sayang sama orang tuanya nanti
Kalau sampai ada apa-apa sama orang tua pasti nyesel. Nah ini Ustadz Maulana nih, mohon izin sebelumnya nih. Saya mau tanya nih ya, akibat serta dampak yang timbul ketika seorang ibu disakiti oleh anaknya sampai menangis itu apa? Lalu tangisan ibu yang seperti apa yang membuat atau memberikan kebaikan terhadap anaknya? Ustadz Maulana udah mau nangis aja. Awas tar batal puasanya. Oh dilipan ya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini puasa ke-9 atau Ramadan yang ke-9 1442 Hijriah. Sebagai kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Jamaah. Yeay. Saya rasa ini yang lagi nonton pasti merasain di bulan suci Ramadan ini banyak orang tua yang kesel, udah masak, udah nggak dibantuin masak sama anaknya. Pada saat mau dikasih bangun, justru anaknya ngomel-ngomel. Bener kan? Marah-marah. Nah, sampai orang tuanya sakit hati, sampai meneteskan air mata. Tadi tayangan tadi, untungnya anak kecil ya. Jadi kita memaklumi ngambeknya, atau ketidaktahuan hukum, atau belum tahu adabnya. Ini, bahkan kita lihat tadi, dia langsung berada di pintu terus nangis. Artinya apa? Wanita itu fitrahnya adalah sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ibu, betul kata tadi Ustazah Sipa, karena beliau merasakan jadi sosok seorang ibu, untuk itu harus memiliki rasa cinta kasih sayang yang lebih pada anaknya. Kadangkala ibu dikit-dikit nangis. Saya terus terang tidak akan pernah memarahi anak saya, karena ketika saya pernah tegur anak saya, yang nangis bukan anak saya. Yang nangis uminya Nora. Waduh. Apa sih? Bewal aja mulutnya, ngomel aja dia. Jadi untuk itu, tangisan seorang ibu bisa menyebabkan terbukanya pintu keberkahan seorang anak. Nih coba lihat, jangan dulu. Bisa jadi terbukanya pintu keberkahan dan tangisan seorang ibu bisa jadi menutup pintu keberkahan. Bahkan bisa membuat sulit kehidupan sang anak. Jadi kalau ada yang bermasalah dengan kenapa ya kehidupan saya begini, bisnis saya nggak lancar. Bisa jadi engkau pernah membuat ibumu nangis. Hati-hati, doa seorang ibu 3 kali lipat diterimanya dibanding doa seorang ayah. Karena kedudukan dan kemuliaannya dan tangisan seorang ibu dapat mendatangkan berbagai jenis kebaikan. Jikalau tangisan seorang ibu itu adalah tangisan kebanggaan, kesyukuran terhadap anaknya. Ibunya Ustaz Sam nangis waktu Ustaz Sam menikah. Mapaci, Ustaz. Mapaci ya, nangis. Iya. Kenapa nangis? Udah tahu juga, mama tuh jarang nangis sebenarnya. Tapi pada saat Mapaci nangis. Nangis. Kenapa? Mungkin karena anaknya ya berasa mau pergi gitu, Ustaz. Oh gitu. Padahal selama ini nggak pernah ditangisin. Kasihan banget hidupnya Sasa. Pada saat Mapaci, Midodoreni atau malamnya itu nangis. Kenapa? Sosok ibu pasti nangis. Kenapa? Karena bentuk kebanggaan, bentuk keberhasilan, bentuk kesuksesan seorang anak. Masya Jika kalau sudah punya rumah tangga sendiri. Ini luar biasa ya. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah nih, ya, bahagianya kalau seandainya orang tua itu kita menangis ya karena bangga melihat kita. Jangan sampai orang tua kita tuh menangis karena dengan kesal sama sifat yang kita lakukan. Nah nih buat jamaah yang ada di rumah nih, kalau gitu langsung aja nih buat yang sudah mengirimkan pertanyaan, pengen dijawab sama guru-guru kita langsung aja yuk. Kita minta guru-guru kita untuk menjawab pertanyaan dengan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih banyak untuk jamaah Islam Itu Indah yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke Instagram Islam Itu Indah. Dan insya Allah akan dibacakan oleh istri. Silahkan istri. Oke, pertanyaan pertama dari Baik. Asifi_Lutfi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering merasa sedih karena setiap pekerjaan rumah yang saya lakuin kayaknya belum bisa memuaskan hati orang tua saya. Karena tiap ada apa-apa pasti orang tua saya bilangnya dia atau saya nggak pernah ngapa-ngapain di rumah. Padahal udah ngapa-ngapain tuh. Iya, males Ya. disuruh ini itu. Mm-mm. Nah, dan banyak lagi. Saya mencoba tegar. Saya bukan ingin mendapatkan pujian manusia, tapi manusiawi kan kalau saya ingin dihargai. Apa yang harus saya lakukan Ustadz untuk tidak merasa sedih atau tertekan gitu? Mohon Baik, saran. Bismillahirrahmanirrahim. Berbakti kepada orang tua atau kita yang punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selalu tolak ukur pertama adalah iman? Iman itu kan sesuatu yang kita percayai walaupun kita tidak melihat secara kasat mata. Pujian itu kita melihat secara kasat mata. Pujian itu kita bisa merasakan dan mendengar langsung. Tapi subhanallah, pahala, surga itu adalah hal yang gaib yang nanti akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala ketika mungkin di penghujung hayat kita, dibukakan tabir kita, ketika nanti di alam barzakh kita akan melihat surga dan neraka diperlihatkan, ketika orang mau meninggal dunia akan diperlihatkan ajarnya atau balasannya. Maka subhanallah, jikalau ingin mendapatkan pujian yang benar-benar pujian, yakni pujian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah seikhlasnya. Kenapa dikatakan kita harus melakukan sesuatu dengan ikhlas, murni karena Allah? Karena kadangkala kalau kita mengharap pujian manusia, itu kekecewaan yang akan datang. Jadi kalau sama orang tua itu selalu aja ada kurangnya gitu ya. Misal kita sudah berbuat maksimal, ternyata masih kurang di hadapan orang tua atau di mata orang tua. Maka subhanallah, bersabar ya. Bukan hanya orang tua bersabar menghadapi anaknya, tapi kita juga anak kadangkala harus bersabar juga menghadapi orang tua kita, dan pahalanya nanti insya Allah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusiawi ingin dipuji, tapi hati-hati ketika ingin dipuji ini terus-menerus ada dalam hati, kekecewaan yang akan muncul. Wallahu taala alam. Masih ada nggak sayang pertanyaannya? Masih ada lagi. Siap. Dari siapa? Dari Kalimatus Sadia. Siapa nih, akun fake kamu ya? Gak tahu ya. Ya udah. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau seorang ibu selalu menangis karena tingkah laku anaknya, padahal anak itu pasti berusaha untuk melakukan yang terbaik dan nggak harus melakukan kebaikan di depan orang tua. Cara menyikapi seorang ibu yang selalu menangis itu gimana ya Ustadz? Hapus air matanya. Hapus air matanya. Jikalau kita membuat orang tua kita menangis, wabil khusus ibu kita menangis dengan sesuatu yang tidak disukai oleh ibunda kita, maka kita harus merubah sesuatu tersebut. Kalaupun sesuatu yang harus dirubah itu ternyata tidak sesuai syariat, maka tetap sahibahuma fid dunya ma'rufa. Maka tetap bersahabat dengan mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang mulia, tetap memuliakan keduanya. Kalau perintahnya tidak sesuai syariat, tapi selama perintahnya tidak ada larangannya dalam agama, sesuai dengan syariat agama, maka ikuti segala apa yang mereka inginkan. Dan subhanallah, ketika kita mengikuti apa yang mereka inginkan, maka ridho Allah akan bersama dengan kita. Kalau misalnya kita udah melakukan yang terbaik, tapi ternyata orang tua tetap menangis, yang tahu kita sudah maksimal dan belum maksimal itu adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, berbuat ihsan. Ihsan adalah Allah melihat perbuatan kita. Jadi kalau misalnya ternyata bagi ibu kurang terus, yang penting kita sudah maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan diremehkan. Ya dikit-dikit, aku udah maksimal. Padahal kata Allah sebenarnya kamu masih bisa lebih, tapi ternyata belum gitu. Masih ada nggak pertanyaannya? Tanya dari aku. Oh ini Tetap bahaya, ini kamu. lebih berbahaya. Pertanyaan kayak gini bahaya nih. Kalau Apaan? misalkan laki-laki sering bikin perempuan nangis, terlanjur bikin perempuan nangis, dan nggak mau tuh ada hal-hal buruk yang terjadi tuh bisa nggak sih? Terus laki-laki harus gimana? Kalau terlanjur bikin nangis tapi nggak mau hal-hal yang ditakutkan tadi yang disebutkan guru-guru kita terjadi, maka yang harus dilakukan ya minta maaf dong. Tapi nanti kita bahas setelah yang satu ini insya Allah. Kamu masih di sini kan nemenin aku? Selalu. Sampai akhir kan? Insya Allah. Kalau begitu jamaah jangan juga kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.